berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah tidur dalam posisi duduk tadi membatalkan wudunya atau tidak? Gitu. Batal enggak sholatnya ketiduran gitu? Bukan duduk, tapi sholat berdiri tidur. Enggak begitu, ya? Begitu mau di Mekah saya pernah lihat, begitu. Itu imamnya diam aja, yang belakang tidur, begitu karena imamnya nggak lihat kan, gitu kan? Begitu. Jadi pas sholat, saya pernah lihat, gitu bu, begitu. Saya lihat, noleh. Wah kita kan takut kalau ada pingsan apa kan boleh noleh kan? Ternyata ngantuk tadi berdiri lagi, begitu kan? Begitu. Nah ini pernah terjadi, apalagi duduk, begitu. At-tahiyatul Assalamualaikum, baca at-tahiyat, imamnya sudah salah, begitu. Yang repot itu kalau imamnya yang tidur, Pak. Waduh, begitu. Enggak salam-salam gitu. Subhanallah, begitu kan, begitu. Melanjutkan bab tentang nawaqidul wudu sekarang. Kalau terakhir adalah tentang sunnah-sunnahnya. Ya, sunnah-sunnahnya itu banyak sekali, ada 17 ya, ada 17 poin ya, sunnah tentang wudu, baik di dalam wudunya ataupun sebelum dan sesudah wudunya. Disebutkan di situ. Dan disebutkan makruhatnya apa? Yang disebut makruh adalah ya, yang diberi pahala apabila meninggalkannya dan melakukannya, apabila meninggalkannya dapat pahala, yaitu makruh apabila meninggalkan sunnah-sunnah. Artinya kalau yang sunnah ditujukan Allah lakukan, kalau nggak dilakukan itu namanya makruh. Itu di dalam kitab ini disebutkan seperti itu. Ya, yukrahul lil mutawaddi an yutraku atau ayat terluka sunnata minas sunani, sunnatan satu sunnah minas sunani dari sunnah-sunnah al mutaqaddim yang telah lalu zikruha penyebutannya. Jadi 17 sunnah-sunnah ini amalkan semampu kita. Nah, begitu ya. Salat 2 rakaat setelahnya, doa setelahnya, doa di dalam wudu, terus kemudian mengusap apa namanya ini, telinga, terus kemudian dipanjangin dan sebagainya, itu panjangkan wudunya, terus kemudian hemat dalam penggunaan air, itu namanya sunnah ya, begitu sunnah. Kadang ada yang buka keran langsung cros gede gitu kan, ada yang kecil, yang ngerti kecil, tapi ada yang lebih ngerti lagi DKM-nya dikecilin semua, kerannya dikecilin semua begitu ya, begitu. Ada yang begitu juga ada ya, itu namanya seni di dalam mengelola jamaah masjid dan sebagainya. Taslisu 3-3 dan sebagainya, itu adalah bagian daripada sunnah-sunnah yang pernah kita baca, yang perlu kita lakukan ya. Nah kita harus belajar terus seperti ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, walladzina ihtadau zadahum hudan wa taqwa ya. Dan orang-orang yang meminta petunjuk dan mendapatkan petunjuk adalah zadahum hudan, Allah tambahkan petunjuk, ilmu ya, wa taqwa dan ketakwaan. Dari mana caranya? Belajar. Nanti insya Allah oleh Allah akan diberi surga yang di bawahnya mengalir sungai, 4 sungai kata ini tadi yang di Quran tadi dibaca ya. Jadi masalul jannatil lati wu'idal muttaqun surat Muhammad. Nah, permisalan surga yang diberikan oleh Allah untuk orang yang bertakwa itu adalah di bawahnya mengalir sungai dari madu, dari air yang bersih, dari susu. Satu lagi apa Ustaz? Nanti buka masing-masing di rumahnya. Ada 4 sungai mengalir di bawahnya sungai. Kalau sungai mengalir di bawahnya itu kebun, taman, ya. Tapi kalau ada taman, sungainya mengalir di atas, itu di mana? Taman Kebayoran. Karena rumah saya di bawah kali itu, kan gitu, begitu kan, begitu. Itu taman apa? Taman Kebayoran. Begitu. Itu air mengalir di atas rumahnya. Nah, begitu. Bisa, gitu kan? Ini boleh-boleh saja. Tapi kalau di surga yang mengalir di bawah, ya sungainya di bawahnya kebun ke kebun. Tapi nggak banjir, nggak apa-apa ya. Begitu kan? Gitu. Nah, sekarang bab nawaqidul wudu. Lil wudu'i nawaqidu.
tubtiluhu wa tukhrijuhu an ifadatil maksud minhu. Wudu itu ada pembatal-pembatalnya yang bisa mengeluarkan manfaat daripada tujuan wudu. Maksudnya wudu untuk bersuci. Ketika ada pembatal maka wudunya tidak sah dalam bersucinya. Begitu. Nadzkuruha fi mayan. Kami sebutkan beberapa hal mendatang. Yang pertama yang membatalkan wudu, kullu ma kharaja minas sabilaini. Setiap apapun yang keluar dari dua lubang, dua jalan. Al-qubulu wa duburu. Kubul di depan, ya, farji, ya, zakar, ya, yang dubur belakang, anus. Keluar dari lubang itu membatalkan. Begitu Bapak-Bapak, ya. Apapun yang keluar, angin atau benda. Nah, begitu ya, angin atau benda, benda baik cair ataupun benda kasar. Contohnya benda kasar apa Pak? Biji jambu, kan gitu kan, keluar kan gitu kan, begitu itu batal ya. Ya, kalau yang bukan benda yang tidak bisa keras, bukan benda keras apa contohnya? Angin. Yang cair air, nah, begitu ya. Ya, yang kedua adalah al-baul. Ya. Yang pertama baul ya. Baul itu artinya air kencing. Air kencing jelas, tidak ada perbedaan. Yang kedua wal ghaid. Buang air besar. Ya, begitu. Apa? Feses ya. Begitu ya. Itu semuanya adalah membatalkan wudu apabila keluar dari dua lubang itu, ya. Liqaulillahi ta'ala au jaa ahadun minkum minal ghaid. Atau datang salah seorang kalian, ya, minal ghaid, dari kamar mandi. Maksudnya apa? Buang angin dan buang air, itu maksudnya. Ya, bahwa kinayatun an qada'il hajah. Kinayah, satu kinayah, ya, istilah keluar dari kamar mandi itu sebenarnya ghaid. Jaa ahadun minal ghaidi artinya keluar dari kamar mandi min baulin wa ghaidin, karena buang angin dan buang air besar ataupun kecil. Tapi kalau keluar dari kamar mandi, ya, bukan dari buang air besar, buang air kecil, ya, ya. Kok bisa? Bisa. Misalnya tukang masang listrik, lampu, ya kan, Pak Jari membersihkan apa namanya sawang, misalnya kan gitu ya. Nah itu artinya tidak membatalkan wudu karena bukan dari buang angin, buang air. Air ada kecil, ada besar, gitu ya. Allah, ini kinayah daripada auja'a ahadum minkum minal ghaiti. Ghaid itu artinya buang angin, maksudnya kinayah tadi. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi Pak? Buang apa tadi? Air kencing. Yang kedua buang air besar. Yang ketiga rihud duburi, angin dari dubur. Mohon maaf, itu artinya adalah kentut. Nah begitu. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddoa. Allah tidak menerima salat salah seorang kalian, ya, apabila berhadas hatta yatawaddoa, sampai dia berwudu. Jadi kalau hadas itu artinya buang angin, nah begitu ya, atau buang air, itu hadas, ya, batal wudunya. Nah, tidak sah salatnya sampai dia wudu dulu. Faqala rajulun min Hadramaut, ada seorang dari Hadramaut bertanya, mal hadatsu ya Abu Hurairah. Nah ini orang Hadramaut tanya kepada Abu Hurairah sebagai sahabat Rasulullah, karena Abu Hurairah menyampaikan hadis ini, kemudian orang Hadramaut itu sebagai muridnya, ya, beliau bertanya, hadas itu apa? Gitu. Qala fusaun auduratun. Fusa, nah, kata Abu Hurairah, artinya adalah Bapak Allah, itu buang angin tanpa suara, nah, tapi terasa. Terkadang ada yang terasa dengan baunya, ada terasa tanpa
bau. Nah begitu, itu fusa bahasa Arabnya. Auduratun, buang angin yang keras suaranya, ada suaranya, bret, dud, begitu kan? Itu tergantung notnya, kan gitu kan? Begitu. Kondisi perutnya, kalau perutnya normal, aman. Nggak normal itu kadang nggak suara tapi ribut tetangganya. Gitu ya. Begitu. Itu namanya ya seni dalam membuang angin itu ada. Begitu. Tapi ada etikanya. Kalau bisa, kalau terasa perut kita nggak enak, jangan buang angin di tempat umum. Walaupun di depan istrinya, kalau bisa jangan, ya kan gitu kan. Itu aib suami, kan gitu kan. Begitu. Ya terkadang memang ada begitu Pak. Begitu ada nenek-nenek suka kentut aja begitu. Masya Allah ada juga begitu kan. Begitu sama cucunya itu digebukin mbahnya. Mbah mekentut melulu kan gitu kan. Begitu. Kalau nggak bau sih nggak apa-apa. Kalau bau ini yang masalah, ya kan? Gitu. Tapi ada kadang bapak kalau ada suaranya biasanya itu terkadang nggak bau. Itu katanya begitu. Begitu ya. Tapi ada juga yang berbeda. Tapi memang begitulah, ada etikanya cara membuang angin. Ya, begitu ya. Nanti kita pelajari untuk kita ketemu. Hadis tadi muttafaqun alaih. Ya begitu. Wa anhu radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla." Apabila salah seorang kalian mendapati di dalam perutnya bermasalah, ashkala, muskilah, punya problem, ya. Keluar enggak dari perutnya itu sesuatu atau tidak? Keluar atau tidak? Begitu. Fala yakhrujanna minal masjid, jangan keluar dari masjid, maksudnya ke kamar mandi wudu jangan, ataupun cari air untuk berwudu jangan, hatta yasma sautan aw yajidarihan, sampai dia mendengar suara tut atau pret gitu kan, atau dia dapati angin keluar. Jadi terkadang suara nggak keluar tapi angin keluar. Jadi kalau nggak ada angin keluar, nggak ada suara keluar, nggak terdengar suaranya, maka sholat terus di masjid aja itikafnya. Nah, terus itikaf begitu, nggak usah wudhu begitu. Ini perut nggak enak ini, keluar nggak ini? Nah, kan gitu Bapak Rahimahullah. Artinya sampai yakin. Nah, gitu. Jangan sampai maksakan diri dikit-dikit wudhu, dikit-dikit wudhu, padahal kita tidak ada keluar angin. Memang terkadang ragu-ragu Bapak. Ada orang tuh yang suka ragu-ragu. Saya kentut enggak, gitu kan? Bahkan enggak kentut aja ragu-ragu. Wudhunya diulang-ulang. Begitu. Saya dapat itu. Walaupun dia dari pesantren, gitu. Walaupun dia ustaz, ada ustaz. Takbir lagi, Allah. Takbir lagi, Allah. Padahal takbiratul ihram berapa kali? Satu kali ini berapa kali tadi? Saya tadi. Terkadang sampai 5 kali. Begitu. Itu masih penting kalau sholat. Nah kalau wudhu, kamar mandi di masjid cuma 2, gitu kan? Satu ibu-ibu, satu bapak-bapak. Lah dia wudhu lagi. Kira-kira yang antri banyak nggak? Begitu. Terkadang ada yang dorong, begitu dorong aja. Itu ada itu Jakarta, misalnya Mbak ada begitu. Saya dapatin orangnya sekarang tinggal di Kuningan, tapi alhamdulillah sudah sembuh Pak dari keraguannya. Jadi wudhu diulang lagi. Yang lain, ngapain diulang-ulang? Sekali saja, begitu niatnya. Nawaitu wudu raf'il hadas. Nawaitu berkali-kali, begitu kan? Nah begitu. Akhirnya ditepok brok begitu, pelan-pelan Pak, jangan keras-keras gitu kan? Begitu Pak, sekali aja niatnya, begitu kan gitu. Nah ini termasuk bagian daripada keyakinan, keluar angin atau tidak, keluar suara, terdengar suaranya atau tidak, begitu ya. Walaisa sam'u ya au wijdanur raihah syartan fi dzalik. Sebenarnya kata beliau ini, apa dari penjelasan dari hadis tadi ya, Sayyid Sabiq menambahkan, dan tidaklah mendengar atau mendapati ya, baunya sebagai syarat di dalam hal itu. Bal muradu husulul yakin bi khuruji syai'in, bukan sekedar dengar dan bukan sekedar merasa ada baunya, tetapi yakin dirinya itu kentut atau tidak, gitu ya. Itu harus yakin diri kita. Kalau diri kita nggak yakin ya nggak usah wudhu. Maksudnya yakinnya yakin nggak batal gitu, nggak kentut ya, itu yakinnya. Tapi kalau yakin kentutnya walaupun nggak terasa angin keluar
keluar, nggak terasa baunya, nah, begitu wudu, begitu. Ya, yakin itu harus dijadikan patokan. Jadi maksudnya yakin kita batal, yakin kita tidak. Gitu. Jangan di antara yakin dan tidak yakin, ragu-ragu, gitu ya. Itu yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang pertama apa? Membatalkan wudu? Air. Buang air kecil. Yang kedua? Yang ketiga? Angin. Nah, yang keempat, 5, 6 adalah al-mani wal madhi wal wadi. Mani sudah kita biasa tahu, orang yang keluar ya air maninya ketika nafsu syahwatnya naik, gitu. Baik sama istrinya ataupun tidak sendirian ketika mimpi, itu air mani. Air mani sebelum air mani keluar ada air mani, begitu ya. Jernih, agak jernih airnya, begitu kan. Dan wadi mirip-mirip dikit, agak kental dikit, tapi berjernih juga, begitu ya. Ini namanya air wadi. Dan ini dua-duanya atau tiga-tiganya adalah membatalkan wudu. Nah, begitu ya. Liqauli Rasulullah SAW fil madhi, tentang madhi, fihil wudu. Kalau keluar air madhi, wudu. Ya, keluar madhi saja, begitu. Melihat istrinya, keluar, gitu. Begitu bapak. Mungkin ada yang pengalaman seperti itu, ya kan? Begitu. Apalagi yang masih muda, gitu. Usia tua tapi serasa muda, ada juga, gitu kan? Keluar juga, begitu kan? Kenapa? Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi, kan begitu. Boleh, boleh. Dan itu tanda-tanda sehat, gitu kan? Nah udah, wudu ketika keluar, gitu. Tapi kalau keluar mandi dan jernih kemudian dia keluar maninya yang kental putih, nah ya kan, itu kental putih ya, itu artinya adalah mani. Kalau mani keluar maka dia tidak wudu, cuma mandi, nah, air mani. Tapi biasanya kalau air pemani mandi dimulai dari apa dulu? Kalau mandi jadi junub, Bapak kemarin kita jelaskan wudu dulu, kecuali masih ingat? Halo? Belum dibahas Ustaz, baru Pak wudu ini, ya kan gitu ya. Begitu ya. Jadi nanti babnya mandi ada sendiri, ya kan? Nah, kalau mandi seluruh ya kegiatan itu dimulai dengan wudu dulu. Kecuali kaki tidak disiram, ya. Begini sampai terasa basah, kemudian disiram air dengan gayung kalau nggak ada shower. Kalau ada shower, pakai shower kepala dulu sampai terasa segar, kemudian sikil aiman, bagian kanan, dan sikil al-yusra, bagian kiri, begitu. Nah, kemudian semuanya diguyur pakai sabun wangi. Terakhir kakinya. Itu namanya mandi junub, mandi janabah, begitu ya. Kalau keluar mani, begitu. Maka kata Rasulullah SAW, ya, adapun mani, fahuwaladzi minhul ghusl, ya, ada mandi. Wa amal madhi wal wadi, faqala igsil dzakaraka wa au madzakirika au madzakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Ini Ali bin Abi Thalib kisahnya, ya, beliau itu adalah madzaan. Apa artinya madzaan? Orang yang suka keluar air madinya. Nah, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, beliau itu adalah sangat kuat sekali, begitu kuat sekali. Ya, pemuda kuat, menonton kuat sekali, dan beliau itu suka keluar itu madinya. Maka beliau tanya, sambil malu-malu ngutus orang, ngutus orang, bukan beliau sendiri, itu ngutus orang, tanyakan pada orang tua saya, mertua saya, begitu kan nggak enak, orang mertua langsung ngomong begitu kan, bapak mertua, begitu. Akhirnya, bagaimana kalau ada orang yang madzaan, sampaikan kepada dia. Rasul tahu ternyata mantunya itu, ya, igsil zakar, ya, cuci zakarmu, ya, au madzakiraka, maksudnya tempat zakar itu, sekitar zakarnya dicuci, begitu ya, dicuci, kemudian setelah dicuci, wa tawadda wudu akalis shalah, dan wudu untuk wudumu itu sesuai dengan wudu sholat, begitu.
Makanya Bapak ini kisah subhanallah dalam Islam diajarkan sampai seperti ini diajarkan. Sampai masalah air mani, air wadi itu diajarkan dalam ajaran agama kita. Kurang lengkap apa? Islam itu sampai cara mandi, cara wudhu, cara membersihkan, bahkan membersihkan ketiak, bulu kemaluan, subhanallah, kumis diatur semua, begitu, ya kan, kuku diajari dalam Islam. Kurang apa? Coba Bapak dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor berapa tahun berapa dibahas tentang cukur kemaluan? Ada? Saya tanya, maka saya belum tahu masalahnya, belum khatam saya undang-undang, ya kan, belum ada. Maka saya pernah pesankan untuk kita bersama terus belajar. Masih banyak acara-acara yang dalam Islam itu sudah diajarkan, berbagai macam aktivitas diajarkan, tapi kita belum memahaminya terkadang. Begitu. Sudah baca terkadang, tapi kita belum paham. Kita bareng-bareng belajar. Itu yang pertama air kencing, kedua apa tadi? Air besar, yang ketiga angin, yang keempat mani, madi dan wadi. Nah, begitu. Baik. Jadi itu secara umum tentang yang membatalkan wudu. Nah, berikutnya Bapak, ya. Yang ketujuh, an-naumul mustaghriqu alladzi la yabqa ma'ahu idrakun ma'adami tamakkunil maq'adati minal ard. Tidur yang nyenyak dalam kondisinya, ya kan, tidak ingat apa yang terjadi dengan tanpa duduk dengan sempurna ketika tidur itu. Jadi kalau orang tidurnya duduk, ya berbeda dengan tidurnya ketika berbaring. Kalau berbaring semuanya sepakat, tidurnya itu ya dengan catatan tidur yang nyenyak membatalkan wudu. Tapi kalau nggak nyenyak, bisa nggak? Bisa jadi. Ya, merem-merem dikit ngeriip kalau bahasa Jawanya. Bahasa Indonesianya apa Pak? Kalau bahasa Sunda apa? Ngeriip, tahu nggak ngeriip? Liep. Ini gini kan? Begitu kan? Nah, Rasulullah SAW Bapak sebelum subuh itu setelah sholat 2 rakaat, setelah sholat witir, ya, sholat witir, ya. Terus kemudian ada suara adzan, beliau sholat 2 rakaat, tidur sejenak, dengar adzan, pergi ke masjid. Nah, begitu kan? Jadi dengar adzan, sholat 2 rakaat, tidur sejenak, begitu. Kemudian ada qomat, pergi ke masjid. Para sahabat nunggu masuk ke masjid. Begitu, tidur sejenak. Para ulama mengatakan Rasulullah itu tidurnya beda sama kita. Nah, para sahabat, para ulama, ya kan? Rasulullah itu matanya tidur, tapi hatinya tidak tidur. Begitu, ya. Hatinya tidak tidur Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengatakan seperti itu. Beliau puasa berhari-hari nggak makan kuat. Gitu. Para sahabat ngikutin kan begitu. Dan beliau mengatakan, saya tidur hati saya, mata saya, tapi hati saya tidak tidur. Saya puasa, ya. Saya puasa lama kuat karena Allah memberi makan pada saya. Gitu. Artinya kita berbeda dengan Rasulullah. Cuma secara lahiriah, secara syariahnya kita disuruh ikut Rasulullah. Salah satunya apa? Ketika tidur. Nah, bagaimana memahami tidur ini? Tidurnya dengan catatan tidak nyenyak. Dalam posisi kalau berbaring. Begitu. Tapi kalau merasa kita nyenyak sampai mimpi-mimpi segala, ya. Bapak pernah nggak tidur sejenak tapi mimpi? Begitu kan, bangun-bangun udah komat ternyata begitu kan, pas mimpi itu ditubruk oleh ular kan gitu. Begitu digigit ular gitu. Tanda apa Pak? Mau nikah lagi begitu kan. Dia itu kan tafsirnya. Kalau orang digigit ular ketika tidur mimpi digigit ular, maka tanda-tanda apa itu? Mau nikah, mau kawin begitu. Kalau sudah bapak-bapak punya istri kok digigit ular lagi mimpinya, nah kayaknya itu mulai tanda-tanda mau nikah lagi. Itu kalau berani, gitu kan? Begitu. Nah ini nggak masalah.
ini takwil aja. Tapi yang jelas ketika tidur nyenyak berbaring membatalkan wudu. Begitu. Nah, kalau duduk bagaimana? Lagi tidur, duduk, khutbah Jumat banyak Pak kita dapati begitu. Sampai ngorok. Nah iya itu. Bagaimana itu? Begitu. Kita bahas di sini. Karena Rasulullah SAW ya'muruna ila kunna safaron alla yanzi'a khifafana salasata ayyamin walayaliyahunna illa min janabatin. Rasulullah SAW memerintah kepada kami ketika dalam perjalanan untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malamnya, kecuali dari junub, begitu ya kan. Lakin minal ghaidin wa baulin wa naumin. Tetapi ya tidak dilepas sepatunya itu dari ketika buang air besar, buang air kecil dan tidur. Ya begitu. Ketika tidur nggak dilepas sepatunya. Ya begitu, nggak dilepas sepatunya. Ya begitu ya. Rawahu Ahmad, Nasa'i wa Tirmidzi wa sahahahu. Jadi artinya Allah kalau lagi tidur ya itu para sahabat sepatunya nggak dilepas ketika dalam perjalanan. Kayak tentara begitu Bapak, kalau bertugas itu ya perang nggak dilepas sepatunya 3 hari. Ketika wudhu seperti biasa pas kakinya sepatunya, ini misalnya sepatu yang atasnya kan nggak dilepas tuh, ini diusap atasnya, seret, gitu. Diusap aja. Bawahnya nggak usah. Ya? Bawahnya nggak usah, gitu. Loh Ustaz, yang kotor kan yang bawah. Kenapa yang diusap yang atas? Begitu. Nggak masuk akal, nggak logik, kan gitu. Itulah agama kita, mempermudah, nggak mempersulit, begitu. Ya, jadi sepatunya. Tapi kalau sepatu zaman sekarang nggak dilepas, lagi sholat, gimana Pak? Kalau sepatunya sepatu badminton, sepatu silat bisa enak dipakai ya. Begitu. Tapi kalau sepatu tentara, Pak security gimana Pak? Kaku Pak, begitu kita zaman sekarang ya. Begitu. Nah ini makanya kita harus belajar juga bagaimana mendesain sepatu tentara tapi lembut, gimana bisa nggak? Tapi kuat dari besi, paku dan sebagainya. Nah begitu, gigitan tulang. Nah itu perlu didesain juga begitu. Zaman dulu cara berperangnya sepatunya sepatu yang lembut, dipakai sholat itu lentur begitu. Kalau zaman sekarang gimana Pak? Keras gitu. Di perusahaan-perusahaan begitu juga ya, begitu. Bahkan ada besinya di depannya, betul. Safety-nya gitu, masya Allah ya. Karena memang tempat pekerjaannya seperti itu. Nah ini bukan tempat kerja tapi perjalanan. Berarti orang rekreasi, orang perang, ya macam-macam gitu. Lah perangnya, tentaranya zaman sekarang nggak tahu kalau sepatu tentara sekarang itu ada besinya nggak depannya. Keras atau enggak itu? Keras juga kan? Itu keras juga. Makanya beda. Maka sekarang mungkin perlu ijtihadnya para ulama tentang sepatu ini. Nah, dilepas atau enggak ketika sholat? Begitu ya. Tapi kalau perang beneran Bapak, kata kakek saya itu ketika di Irian Papua itu nggak dilepas. Bisa sholatnya. Ya terpaksa. Mungkin pas atahiyatnya tidak ada iftiros, tidak ada tawarruk. Ya, tawarruk itu artinya kaki kiri telapaknya didudukin oleh pantat kita. Ya kan? Kalau iftiros gini, tawarruk dilusukkan. Nah, kalau iftiros didudukin, begitu ya, begitu. Nah, mungkin nggak begitu duduknya. Kalau didudukin bingung kita. Sepatu keras kan, begitu. Nah, begitu. Makanya dan dalam perang Bapak, sholatnya berbeda dengan sholat yang nggak perang. Ada sholatnya gantian, ada sholatnya dengan berdiri. Kalau perang berkecamuk, sholatnya nggak ada, duduknya nggak ada rukuknya. Perang tembak, gitu kan, tembakan, begitu. Misalnya lagi perang begitu, jam sholat datang. Apakah perlu berdiri dulu, rukuk dulu, sujud dulu? Enggak. Sholatnya sambil menembak pun jangan lupa Allahu Akbar, begitu. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah wa ta'ala. Terus kemudian Al-Fatihah sambil perang, jalan sono jalan sini boleh. Tapi kalau lagi nyopir Grab, nah, bisa nggak? Nggak bisa, karena nggak perang. Ustaz katanya mencari nafkah, mencari rezeki adalah
jihad, begitu kan? Tapi jihadnya beda. Satu membawa motor, satu membawa senapan, beda nggak? Beda. Jihadnya mencari nafkah, berbeda jihadnya melawan musuh. Kalau melawan musuh taruhannya nyawa, begitu. Kalau mau taruhannya apa? Setoran kencreng, ya kan gitu kan? Begitu, itu bedanya. Begitu. Jadi beda, sama-sama jihad fisabilillah, tetapi maknanya berbeda. Dan kaidah dalam beribadah berbeda juga. Begitu. Tapi kalau Grab, kan? Driver semuanya itu seperti kita musafir, ketika sholat, ya kita sholat seperti biasa. Turun ke masjid, turun ke bumi, ya, ke tanah, sholat di situ, sholat wajib. Tapi kalau di pesawat terbang boleh nggak turun dari pesawat terbang? Begitu. Makanya ketika bepergian dengan pesawat, sholatnya di mana? Kursinya. Di tempat duduknya. Begitu. Tapi kalau pesawat terbang Saudi Airline, begitu ada musolanya. Ya, ada musolanya di belakang. Begitu. Atau Emiratis itu juga ada musolanya di belakang. Tapi kalau kapal sholat bareng-bareng, musolanya nggak cukup. Apalagi ada pramugari yang tidur duduk di situ terkadang. Ada pak pramugarinya di belakang tidur duduk begini, gitu kan? Begitulah, itu terganggu sholatnya, begitu kan? Begitu. Makanya wah ini penting untuk kita pahami bahwa tidur yang nyenyak begitu membatalkan. Nah, yang jadi problem adalah bukan problem sebenarnya, ilmu tambahan adalah ketika tidurnya dalam posisi duduk tadi, duduknya bagaimana, begitu ya. Nah, di sini sebutkan fa idza kana an-na'imu jalisan mumakkinan maq'adatuhu minal ardi la yantaqidu wudu'ahu. Adapun kalau orang yang duduk itu, yang tidur tadi duduknya mumakkinan, kokoh. Maksudnya gimana duduknya begini Bapak? Saya contohkan ya. Ini kokoh ini. Artinya angin kalau keluar dia akan pasti terasa. Tapi kalau duduknya begini, nah begini, begitu. Lagi Jumatan duduknya begini. Ini sebenarnya nggak boleh juga duduk begini ya. Tapi terkadang ada. Ini posisi pantatnya yang satu terangkat kan gitu. Maka ini kemungkinan. Nah, angin keluar itu mudah sekali dan tidak terasa. Tapi kalau begini duduknya, begitu, duduk begini, ini semua tertutup. Jadi jalur angin itu tertutup, macet semuanya. Begitu kan? Nah ini ketika duduk seperti ini, nah ini enggak akan membatalkan wudhu kalau dia tidurnya begini. Nah begini, ya. Nah, jadi para sahabat Bapak rahimahullah pernah satu malam menunggu Rasulullah SAW, hadisnya itu sampai akhir sepertiga malam pertama, sekitar jam 10-an nunggu Rasulullah nggak keluar sampai para sahabat tidur gotiton, keluar ngoroknya, tapi duduk semuanya. Pas Rasulullah datang, begitu Rasulullah berdiri di depan, para sahabat berdiri sholat berjamaah bersama beliau, dan para sahabat tidak wudhu lagi. Nah begitu, tidak wudhu lagi, begitu. Nah inilah yang diperdebatkan para ulama. Nah, masalah duduknya, ketika duduk tidur dalam posisinya duduk, apakah membatalkan wudhu atau tidak? Dari hadis Rasulullah tadi, para sahabat yang ada di situ, Rasulullah negur nggak para sahabat yang tidur tadi? Langsung Rasulullah sholat, para sahabat ikut di belakangnya dan nggak wudhu lagi. Artinya apa? Ini namanya sunnah takririyah. Rasulullah menetapkan, membiarkan, tidak menyuruh berwudhu dan membolehkan. Itu namanya sunnah takririyah. Ada sunnah qauliyah, beliau ungkapkan dan kata-kata. Ada sunnah fi'liyah, artinya ya sunnah ya, beliau ungkapkan dalam perbuatan bukan kata-kata. Dan ada takririyah, adalah perbuatan para sahabat, Rasulullah tidak mengingkarinya. Itu namanya sunnah takririyah. Begitu. Nah ini para sahabat begitu. Nah begitu. Tapi bagaimanapun juga Bapak, ini adalah tempat masalah wudhu, ya, membatalkan wudhu atau tidak orang yang tidur dalam posisi duduk ini ada 8 perbedaan pendapat para ulama.
ada yang pakai dalil, dari dalil yang mana gitu ya, disebutkan tadi kan ya, lakin min ghaitin wa baulin wa naimin, yang membatalkan semua orang yang tidur adalah batal wudunya. Ini namanya mutlak. Nah, begitu. Dalilnya mana? Tadi hadis Rasulullah, ya kan? Kata Rasulullah tadi dia mengatakan, ya, para sahabat disuruh oleh Rasulullah untuk tidak melepas sepatunya ketika dalam perjalanan selama 3 hari. Begitu. Jadi yang nggak dilepas, ya wudunya itu tetap dalam kondisi sepatu tetap pakai wudu, begitu. Tetapi dalam masalah air kencing, air kecil, buang air kecil, air besar dan tidur itu membatalkan wudu, begitu ya, membatalkan wudu. Jadi sepatu tidak membatalkan wudu, harus dilepas tidak, begitu kan? Tidak. Nah ini barakallahu disebutkan di sini. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana ashabu Rasulullah yantadhiruna isya'a al-akhirah. Para sahabat menunggu salat Isya di waktu yang sangat terakhir. Hatta takhaffaqa ru'usuhum sampai kepalanya tekluk. Bahasa Jawanya apa Indonesianya? Ngangguk-ngangguk. Oh, berarti begini. Nah begitu, orang ngantuk bapak ya, begitu. Bapak kalau ngantuk sadar nggak begitu? Kadang-kadang sadarnya ketika sudah jegluk begitu, begitu kan? Oh, ketiduran saya, khutbah sudah selesai, begitu kan? Begitu ya, begitu kan? Kadang begitu saya tidur, begitu kan? Begitu kalau nggak khutbah begitu pak, kadang malah ngantuk kita kalau nggak khutbah. Makanya saya terkadang memahami aja, ini kenapa ini bapak banyak yang tidur nih, begitu kan? Oh iya, dia bukan khotib, kan gitu kan? Kalau khotibnya tidur, ini repot. Ya kan begitu ya, begitu. Saya kan kalau pas di belakang itu lihatin aja, begitu kan, teman-teman saya tidur enggak? Ternyata saya tidur juga, kan gitu kan, begitu kan. Makanya Bapak jangan mencaci maki orang yang sholat Jumat kemudian ketiduran. Kenapa? Karena memang capek kadang. Kalau ingin nggak tidur, suruh jadi khotib, begitu ya. Itu batal ya? Batal ya. Nah ini ketika sholat Jumat itu banyak yang tidur. Bagaimana? Gitu. Makanya disebutkan di sini, ya. Di sini para sahabat kan tidur tadi. Sampai apanya? Kepalanya tekluk. Ya. Summa yusalluna wa la yatawadda'un. Lalu para sahabat itu langsung sholat tanpa wudu. Begitu, tanpa wudu. Dalam riwayat tadi, riwayat Muslim sama Imam Syafi'i, Abu Dawud dan Tirmidzi. Dalam Tirmidzi ada kata-kata lagi, laqad ra'aitu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqiduna lis-shalah. Hatta la asma'u li ahadin watitan. Jadi para sahabat Rasulullah SAW ini, ya mereka tidur dibangunkan, begitu. Salah satu dari mereka ada yang watitan ngorok. Apa bahasa Indonesianya? Dengkur, ya, mendengkur, begitu. Gitu. Begitu. Itu bukti apa, Pak? Kalau sholat tidur sampai ngorok itu, bukti apa, Pak? Nyenyak atau tidak nyenyak? Nyenyak. Begitu. Tidurnya sangat nyenyak. Ngorok, begitu kan? Walaupun sebentar, begitu kan? Summa yakumuna fayusallun. Lalu mereka berdiri sholat. Wala yatawadda'un, tidak berwudu. Begitu, kan? Qala Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak mengatakan hadza indana wa hum julusun. Kami juga begitu, tapi kami juga duduk dalam posisi yang kokoh duduknya tadi. Begitu. Ya, jadi Bapak ini ada 8 banyak ini saya ada buku dalam buku Subulus Salam ini ya. Syarh Al-Bulughul Maram ya. Ada 8 tuh, ya kan? Ya, disebutkan nih. Perbedaan para ulama. Idza arafta hadza fal ahaditsu qad syamalat istamalat ala khifqati ar-ra'si. Khufqati ar-ra'si. Jadi dalam hadis tadi ada kepala yang teklak-tekluk, wa alal ghati, dan ada ngoroknya, wa al iqadhi ya, ada yang membangunkannya juga, wa ala watil junub atau janub ya. Itu ada yang berbaring di atas sisinya. Bagaimana? Wa kulluha wusifat bi annahum kanu la yatawadda'una min dzalik. Para sahabat tidak berwudu.
begitu. Fakhtalafal ulama fi dzalika ala aqwalin samaniyah. Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Apakah tidur dalam posisi duduk tadi membatalkan wudunya atau tidak? Begitu. Sebagai ini saya sebutkan ya. Annan nauma naqidun mutlaqan ala kulli halin. Sesungguhnya tidur itu membatalkan wudu secara telak. Nah, maksudnya mutlak, nggak ada alasan yang lain. Kondisinya bagaimanapun, duduk atau berbaring, duduknya kokoh ataupun miring, begitu, ya kan, tegak ataupun miring. Ya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah yang anaula yang kudu mutlakon. Tidur tidak membatalkan wudu. Dalilnya mana? Tadi hadisnya dari Anas tentang para sahabat radhiyallahu anhum yang tidak wudu ketika tidur sholat isya nunggu Rasulullah SAW, begitu. Itu nggak wudu, udah begitu. Gimana? Itu pendapat, begitu. Yang ketiga, ya, anan nauma naqidun kulluhu innama yufa an khafqataini, begitu. Walau ya tawalata, nah begitu. Jadi semua tidur membatalkan wudu, ya. Tapi kalau dua tekluk, ya apa tadi bahasanya? Ngantuk? Dua kali teklukan, apa? Dua kali apa? Dua kali anggukan. Anggukan, angguk begini ya, begitu. Nah, ini dua kali nggak apa-apa, katanya begitu. Ini pendapat. Ini ulama yang mengatakan itu ya, begitu. Ya, itu yang ketiga. Yang keempat, anna nauma laisa binaqidin binafsihi bal huwa madhannatun linaqdi la ghaira. Jadi tidur itu tidak membatalkan wudu, ya, cuma menjadi penyebab disuruhnya wudu, begitu, ya. Tergantung wudunya apa, tidurnya bagaimana, begitu. Kalau tidurnya ngorok, ya kan, dalam kondisi duduk dengan kokoh, tegak, walaupun ngorok, dengkur, tidak membatalkannya. Lam yang kudu, lam yang takidul wudu, wa illa intaqdu, ya. Jadi kalau duduknya nggak mutamakinan, duduknya miring-miring begitu, apalagi sambil berbaring, nah itu otomatis itu membatalkan wudu. Itu yang keempat. Jadi banyak Pak perbedaan para ulama ini. Tapi mereka berbeda pendapat seperti ini, nggak ada yang gelut Pak. Nggak ada yang gelut, nggak ada yang tercerai-berai. Tetap ini masalah fikih, ya. Annahu idza nama ala hayatin min hayatin musalli raqi'an aw sajidan aw qa'iman la yantaqidul wudu'ahu sawa'un kana fi sholati aw kharijahu. Tapi kalau tidurnya itu seperti kondisi orang sholat, pas takbiratul ihram, Allahu akbar, imam udah takbir nih, begitu, imam takbir, makmum doa nunggu, makmum nunggu takbirnya imam, sambil nunggu imam takbir tadi dia belum takbir, tidur, gitu kan, tidur. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar. Jadi nunggu takbir ketiduran dia. Nah, sampai imamnya baca Al-Fatihah, dia baru sadar, saya mau sholat, tidur. Nah, tidurnya tadi dalam kondisi berdiri. Bisa nggak orang tidur berdiri? Bisa. Lah bisa. Begitu. Ada nggak orang sholat tidur? Ada. Lah banyak. Begitu. Lah saya sendiri pernah. Gitu kan? Begitu. Batal nggak sholat? Sholat sambil tidur? Nah ini kita baca pendapatnya bagaimana? Batal nggak sholatnya ketiduran gitu? Bukan duduk, tapi sholat berdiri tidur. Nggak begitu, ya? Begitu mau di Mekah aja saya pernah lihat, begitu. Itu imamnya diam aja, yang belakang tidur, begitu, karena imamnya nggak lihat kan, gitu kan? Begitu. Dan di Mekah kan buat orang soleh banyak kan ya? Begitu kan? Nggak tahu deh solehnya bagaimana kan, gitu kan? Begitu. Jadi pas sholat, saya Pak pernah Pak lihat pas sholat di Jatimulya, sholat raweh gitu, gitu. Saya lihat soleh. Wah kita kan takut kalau ada pingsan apa kan boleh noleh kan. Ternyata ngantuk tadi berdiri lagi, begitu kan, begitu. Nah ini pernah terjadi, apalagi duduk, begitu. At-tahiyatul Assalamualaikum, baca tahiyat kita belum selesai, imamnya sudah salah, begitu. Yang repot itu kalau imamnya yang tidur Pak, waduh, begitu, nggak salam gitu, subhanallah, begitu kan, begitu. Ada nggak begitu? Nah ada, namanya imam juga manusia, begitu. Nah ini perbedaan pendapat bagaimana?
Ya. Jadi ketika sholat berdiri, ketika sujud, ketika duduk kok tidur, la yantaqidul wudu'ahu. Disebutkan sini, tidak membatalkan gitu, ya. Begitu. Jadi sajidan, roki'an, qa'iman. Tapi kalau duduk bagaimana? Sawa'un kana fi sholati aw kharijah. Fa innama muttaji'an aw ala qafahu naqada wastadalla lahu bi hadis idza namal abdu fi sujudihi bahallahu biha nabihi al malaikah. Jadi Bapak rahimahullah, ya, seorang hamba dalam sujudnya, sujud tidur, nggak bangun-bangun, ya kan? Begitu, nggak bangun-bangun dari sujudnya. Allah menyampaikan kebanggaannya kepada malaikat. Oh, begitu. Sambil Allah berfirman kepada malaikat, abdi, ya kan? Ruhuhu wa indi, hambaku, ruhnya di tanganku, ruhnya di tangan. Kenapa? Orang tidur itu ruhnya diangkat oleh Allah. Tadi saya lupa bawa handphone, ya. Itu ada sama saya di ayatnya bahwa orang yang mati itu ada dua, mati beneran masuk kuburan dan mati yang tidak beneran, yaitu ketika tidur. Ya, angkat ruhnya ketika mati dan diangkat ruhnya oleh Allah ketika tidur. Tapi ketika tidur dibalikin, itu bangun, nah itu ruhnya dibawa oleh Allah, diberikan lagi. Nah, makanya kalau doa setelah tidur gimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Nah, disinilah, ya, disebutkan di sini. Ya, lagi sujud, tidur, ruhnya diangkat oleh Allah. Allah mengatakan kepada malaikat, hambaku, ruhnya di sisiku, wa jasaduhu sajidun baina yadayhi, badannya sujud di depanku. Nah, begitu. Nah, ini Bapak itu, ya. Ini ketika sujudnya tidur, begitu, ya. Rawahul Baihaqi wa ghairuhu. Tapi ini hadisnya, tapi dipakai dalil, begitu, dipakai dalil, begitu, ya kan, dipakai dalil. Hadis dhaif dipakai dalil. Orang yang sujud dalam kondisi tidur, ya, itu ya tidak membatalkan wudu, tapi ini hadisnya lemah. Nah, begitu, hadisnya lemah. Kalau berdiri tidur, ya terus aja, begitu kan, sampai dengar apa tadi? Dengar apa dari belakang? Dengar suara atau mencium baunya. Nah, begitu, ya. Itu yang ke-5. Yang ke-6, annahu yang kudu membatalkan wudu illa nomor raqi wasajid, kecuali tidurnya orang sujud dan rukuk. Ya, begitu, tidak membatalkan wudu. Ya, annahu la yanqudu nauma fi sholati ala ai halin. Ada pendapat lagi, semua kalau orang sholat, ya kan, tidur, mau duduk, mau rukuk, mau sujud, berdiri, ya, berbaring, lagi sholat tidur, nggak membatalkan wudu. Nah, ini pendapat Bapak, ini pendapat, ada pendapat banyak tadi, begitu. Nanti kita yang mana kita pilih, terserah kita. Yang dalilnya yang kuat, begitu. Yang ke-8, kasirun naumi yang kudu ala kulli hal. Kalau tidurnya lama, banyak, ya, membatalkan. Bala yang kudu qalilu, kalau tidurnya sejenak, nggak membatalkan. Ini pendapat lagi. Bagaimana kita? Nah, disebutkan di sini, ya, belum mengatakan fahadhil aqwal ulama fi naumi ikhtalafa anzaruhum fihi dan lain sebagainya. Dari hadis yang ada, yang kita baca, ya, kalau saya pribadi, kalau tidurnya dalam kondisi duduk mutamakin, ya kan, duduknya tadi, tidurnya tadi dalam duduk, maka tidak membatalkan. Tapi kalau duduknya miring-miring, membatalkan. Nah, gitu. Kalau tidur dalam berbaring, duduk aja membatal, apalagi enggak duduk atau berbaring, begitu. Kalau berbaring otomatis tidurnya enggak. Tapi kalau seperti Nabi, tidurnya berbaring ala syikil al-aiman, begini tidurnya sebelum subuh. Nah, kita berbeda dengan Rasulullah. Tapi kalau Bapak membiasakan diri udah nggak kentut, ya nggak apa-apa. Itu masing-masing. Kalau saya takut aja pas lagi tidur kentut tapi nggak sadar, begitu, bang angin, gitu kan. Tapi kalau sejenak begitu ketiduran sejenak,
gitu kan, Allahu Akbar, wah ada komat ini, nah, langsung berangkat, begitu. Yakin nggak buang angin, ya nggak apa-apa, yang penting dirinya yakin, begitu ya, dirinya yakin ya, begitu. Itu dalam keyakinan saya. Tapi nanti bisa jadi para asatid yang lain, ulama yang lain berbeda. Itu ini sudah saya sampaikan beberapa pendapat yang berbeda-beda. Nah, itu yang ke-7, yang ke-8 zawalul akal, yang membatalkan wudu adalah akalnya hilang. Baik dengan junun, gila, ya kan, gitu kan, begitu, ya, atau pingsan, igma, ya, atau orang yang hilang akalnya apa? Selain pingsan, majnun, apalagi hilang akalnya? Tidurnya mabuk, mabuk ya, mabuk, begitu kan, mabuk, ya kan. Tapi bukan mabuk asmara ya, gitu. Kalau mabuk asmara itu malah akalnya sehat banget itu kayaknya ya, begitu. Atau hilang akalnya karena bidawa. Nah, contohnya apa bidawa? Mau operasi atau mau di apa gitu? Apa namanya? Dibius gitu, dibius. Nah, itu hilang akalnya. Itu ya membatalkan wudu. Sawaun qalla au katsur, sedikit ataupun banyak. Gilanya dikit, gilanya banyak, sama membatalkan wudu. Wasawaun kanat maq'adu mumakkanatan minal ardi amla. Ya, ketika dia pingsan, ketika dia gila, ketika dia mabuk, duduknya kokoh, tegak ataupun miring-miring, sama semuanya. Nah, begitu ya. Makanya Allah ini orang yang akalnya hilang itu adalah membatalkan wudu gitu. Kalau gila terus berarti tidak punya kewajiban. Ya, tidak punya taklif, tidak diberikan kewajiban untuk ibadah. Rufi al-qalamu ya an salas. Kolam itu diangkat dari 3 hal ya. Ya, ketika ya kecil sampai dewasa. Ya kan, itu enggak ditulis. Kalau melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan enggak ditulis pahala, kalau kebaikan juga. Begitu kan? Yang kedua, ya, indan naumi katastaikodo, ketika tidur sampai bangun, tidak ditulis ketika tidur gitu. Misalnya pas lagi tidur gitu kan, begitu, doa begitu, lagi tidur doa, bisa nggak? Bisa. Baca Quran dapat pahala nggak? Nggak ditulis begitu, nggak ditulis begitu. Ini kalau tidur sambil ceramah ngaji lagi begitu kan, begitu nggak dapat pahala Pak, begitu. Jangan bangga ya, oh saya emang kalau tidur ceramah loh kan, gitu kan, begitu kan, begitu kan, itu kan. Nah, satu lagi apa? Ketika ya tadi yang pertama apa tadi? Kecil sampai gede, terus tidur sampai bangun. Yang satu lagi orang sehat sampai orang gila sampai sadar. Orang gila ini masuk dalam orang gila ini juga orang pingsan sampai sadar. Begitu. 3 diangkat itu. Bapak kalau ingin diangkat kolamnya ya monggo. Syaratnya 3. Bapak. Jadi kecil lagi. 2 tidur. Begitu banyak tidur. Kalau nggak dianggap tuh. Yang satu lagi apa? Gila. Nauzubillah dzalik ya. Yang terakhir. Masal farji. Al-masul farji biduni haid. Yang membatalkan wudu adalah menyentuh kemaluan tanpa pembatas. Nah, begitu. Habis wudu garuk-garuk begitu. Batal enggak? Enggak. Kenapa? Di luar sarung. Nah, gitu. Tapi kalau dimasukkan ke sarung, kadelnya digorok-gorok begitu, sentuh-sentuh. Nah, itu membatalkan apa? Wudunya. Begitu. Ya, makanya Allah ini kalau Ali bin Abi Thalib kalau mandi itu subhanallah beda sama kita ya. Kalau kita kalau mandi kan bajunya dilepas ya. Kalau Ali bin Abi Thalib itu enggak pernah, makanya disebut karramahullah wajhah. Kenapa? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kalau mandi, beliau itu kalau mandi enggak pernah lepas tutup auratnya. Gitu. Susah enggak? Susah. Itu ciri-cirinya kalau Bapak ingin kuat kayak Ali ya begitu cara mandinya, ditutup auratnya. Makanya beliau itu kuat. Istrinya sampai berapa ganti-ganti itu berapa kali gitu kan, ganti-ganti. Kuat beliau. Anaknya juga banyak. Gitu.
Nah, Pak, kalau misalnya itu kalau mandi ditutupin, mudah-mudahan salah satu solusi biar kita kuat terus, ya kan gitu ya. Gitu. Itu niatnya mah dunia ya, begitu. Tapi kalau ahli bidang itu niatnya ingin nggak lihat wajahnya, nggak lihat dakarnya, kemaluannya. Gitu. Itu saja. Ya udah jam 6 ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang ya bab apa saja yang membatalkan wudu mudah-mudahan menjadikan kita wudunya lebih sempurna, sholatnya diterima, doanya makbul, dan yang baik-baik kita oleh Allah dikabulkan. Akhirnya kita menjadi hamba Allah yang oleh Allah diridhoi ibadahnya, di luar ibadahnya, dan akhirnya Allah menjadikan kita orang yang radiyah mardiyah, nafsul mutmainnah. Maaf kalau misalnya walaupun ada pertanyaan. Halo. Nah, ini begitu ya. Alhamdulillah. Kan? Apakah menyentuh ya, teman saudara yang berlainan jenis yang bukan mahramnya, ya kan? Gitu ya. Membatalkan wudu atau tidak. Nah, itu ada bab sendiri, Pak. Ada bab sendiri. Nah, begitu ya. Apa saja? Ini ada satu lembar. Kayak kajian yang akan datang. Kajiannya kan begitu ya. Babnya apa? Mala yang kudul wudu'a. Apa saja yang tidak membatalkan wudu. Disebutkan di sini lamsul mar'ati biduni ha'il. Begitu ya. Disebutkan di sini menyentuh wanita yang bukan mahramnya tanpa pembatas. Gimana ini? Begitu ya. Disebutkan di sini an Aisyah radhiyallahu anha qala ya. Anna Rasulullah SAW qabbalaha wa huwa sha'imun. Rasulullah mencium Aisyah radhiyallahu anha padahal Rasulullah dalam kondisi puasa. Begitu. Innal qiblata la tanqudul al-wudu wa la taqturu as-sha'im. Sesungguhnya mencium. Nah, ini Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya mencium itu tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan puasa. Itu hadisnya akhrajahu Ishaq ibnu Rahawai atau Rahuyah wa akhrajahu aidan al-Bazzar bi sanadin jayyidin. Begitu. Qala Abdul Haq la a'lamu lahu illatun tujibu tarku. Saya tidak pernah mendapati illah cacat daripada hadis ini yang mana hadis ini bisa tidak dipakai. Enggak ada cacatnya. Artinya kalau di kampung saya memang begitu, Pak. Orang nyentuh dikit aja wudu batal begitu. Waktu masih muda wudunya nyentuh. Jangan ikut aku dong. Nah kan gitu kan. Gitu nanti Pak batal wudu saya kan gitu. Begitu. Nah, kalau bukan mahramnya, istri mahram atau bukan? Istri bukan mahram, Pak. Mahram itu wanita atau suami laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Itu mahram. Tapi kalau istri bukan mahram maka boleh dinikahi. Karena boleh dinikahi bukan mahram maka ya, dengan dalil ini, dengan hadis ini, orang yang bukan mahramnya khususnya istrinya atau suaminya tidak membatalkan wudunya. Yang jadi masalah bukan istri, bukan suami, sentuh-sentuhan. Nah, memang nggak membatalkan wudu, tapi apa? Nah, bersentuhan laki perempuan yang bukan mahramnya itu lebih baik ditusuk kepalanya dengan 100 paku. Sekalian toh, Pak. Kalau saya berpendapat dengan hadis itu, saya yakin banyak hadisnya masalahnya, Pak. Tidak membatalkan. Cuma kalau bukan mahram, bukan suami istri kok sentuhan, dosa kalau disengaja. Kalau nggak sengaja ya nggak apa-apa. Cukup ya, Bapak rahmatullah. Karena saya khawatir nih Bapak ngaji tapi pikirannya ada di piring, gitu kan. Oh, Bapak saya nggak lihat, saya ya lihat ini, bukan Bapak saja. Mari kita tutup ya dengan kafaratul majelis. Mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita dan memaafkan apa yang salah dari ibadah kita. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.